Bro ini. Yang mana? Mana? Bentar. Sudah kapan? Dari Kak Cia ini, dan hadiahnya adalah mendapatkan mug dari Kita Kasih Murah dan juga voucher senilai Rp100.000. Oke, jangan dulu turun, bisa di sini dulu, nanti Bisa kita di foto situ. bareng-bareng. Sebelah sana. Ya. Oke. Oke, ini second one, Bang, silahkan pilih. Iya. Bang, oh, Oke. Ya, bisa silakan. Silakan hadiahnya. menang mendapatkan satu mug eksklusif dari Kita Kasih Murah dan juga voucher senilai Rp100.000. Ya, silakan. Oke. And the last one from Ichan. From Iksan, pick the best. Which one? Which one? Oh, Sasuke. Oke, dengan Chidorinya. Oke. Yeay, tepuk tangan dong. Oke, Pemenang mendapatkan satu mug eksklusif dari Kita Kasih Murah dan juga voucher senilai Rp100.000. Tepuk tangan untuk para pemenang. Congratulations. Yeay, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah partisipasi. Dan terima kasih juga untuk para juri. Tentunya. Terima kasih banyak. Dan juga buat para penonton, masih ada yang lainnya. Oke. Masih ada yang lainnya. Oke, sip. Oke guys, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Agung Adiar ya mengenai K-pop. Kira-kira kita akan ngomongin dulu cosplay, baru setelah itu K-pop yang lain. Simak ya. Ya, makasih Anton.
Halo Agung, Hai, gimana kabarnya hari ini? baik. Baik. Gini Gung, mau ngajakin ngomong-ngomong tentang J-pop nih, khususnya tentang cosplay, boleh nggak nih? Oh, boleh. Waktu Agung dengar kata cosplay, kira-kira kebayang di benak Agung tuh apa? Kira-kira? Apa gaya fashion anak muda Jepang atau mungkin ada yang kebayang lain-lainnya? Pertama, yang harus dilurusin cosplay itu nggak terpacu ke Jepang aja. Iya betul. Cosplay itu kan singkatannya costume player. Dari Iya. segala apapun yang istilahnya kita mencontoh suatu karakter yang kita kagumi itu kan namanya cosplay, costume player. Iya betul. Jadi itu tidak terlalu mengacu ke Jepang menurut saya. Bahkan orang-orang Eropa pun cukup banyak yang bercosplay ria ya. Iya. Kita bisa lihat. Agung pernah ini coba menjadi seorang cosplayer mungkin? Saya pernah sih 3 kali. Oh ya, kostum apa aja tuh kalau kita boleh tahu nih? Yang pertama saya pernah bikin kostum Skyrim, Skyrim. Iron Armor waktu itu. Saya pakai saya lupa sih nama acaranya, teman waktu itu di cosplay Bandung sih, di daerah Bandung maksud saya acaranya. Acara Jepangan juga. Ya. Kalau yang kostum kedua mungkin Kostum kedua agak aneh mungkin ya. Saya bikin Kenapa? kostum cewek, oh, tapi pakai ini dong wig, ada wignya juga. enggak cuman versi cowoknya. Oh. Jadi karakter yang saya tiru tuh cewek, Iya iya. cuman saya rubah Ya. jadi tipe buat cowok. Oh, jadi itu kreasi Agung sendiri ya. Jadi di animenya justru nggak ada. Itu ngikutin animenya, Ngikutin cuman animenya. ya saya desain segimana mungkin ini cocok buat laki aja gitu. Jadi karakter anime cewek tapi dimodifikasi jadi cosplayer cowok. Iya. Kira-kira kalau yang Agung lihat, kan Agung punya nih sesama teman-teman cosplayer. Kira-kira orang-orang senang jadi cosplayer sebabnya tuh kenapa? Apa karena suka anime atau memang karena pengen tampil dengan dengan menarik gitu atau mungkin ada hal lainnya? Yang pertama itu yang jelas pasti hobi. Hobi. Oh ya, setuju. Yang kedua kerjaan. Karena iya itu jujur aja itu kerjaan. Gawe juga ya ternyata. Karena sekarang tuh rata-rata cosplayer itu model. Contohnya Yes. saya ini pengagum beratnya Yingze sama Otogi Nekomu. Mereka itu cosplayer dua-dua cewek sih. Cuma saya suka gaya mereka gitu. Dari kostum yang katanya mereka kadang bikin sendiri dari atas sampai bawah semua dibikin sendiri sampai meniru ciri khas karakternya itu hampir pas. Itu menurut saya dalam sisi pandang model. Jadi cosplayer pun bisa bekerja sebagai model, bisa juga sebagai juri lomba cosplay juga, bisa juga. Kalau yang aku ngelihat selama ini, khususnya tahun-tahun terakhir ini orang-orang Bandung atau Indonesia demennya pakai cosplay apa nih? Tahun ini sih yang jelasnya itu anime-anime sekarang ya, sama game-game yang baru rilis sekarang itu. Ya. Contohnya tuh yang lagi ngehit tuh Noragami tuh lagi ngehit kan. Kayaknya pasti banyak yang cosplay Nyato, soalnya simple kan, Simple. jaket style aja. Itu kan simple sih aja, jaket hitam garis-garis style. Yang kedua cosplay siapa ya? Ya sekarang sih nggak terlalu ini sih. Kalau Naruto udah nggak terlalu itu lagi ya kayaknya, atau masih ngehit juga? Naruto sih masih Masih ngehit ngehit buat ya di kalangan kayak yang dulu-dulu ngikutin itu pasti ngehit. Cuman karena sekarang itu kalau dari manganya sendiri kan udah beres, udah selesai kata Masashi Kishimoto-nya kan. Iya udah beres. Dan movie-nya pun yang menjelaskan tentang cerita akhirnya pun udah ditayangin. Tinggal sekarang kita nunggu episode resminya aja yang serial TV-nya itu beres. Oh. Banyak sih sebenarnya peminat di sini. Kadang orang-orang yang contohnya bapak-bapak aja. Kadang mereka cuma iseng beli jaket Naruto aja karena itu udah istilahnya udah hampir membudaya di sekitaran negara ini kan. Atau beli rompinya Kakashi yang warna hijau itu. Ya itu. Walaupun cuma rompi tapi kerasa gaya gitu atau memakainya gitu. Ini kan agak besar juga ya, agak pusing. Atau mungkin ada yang cuma beli maskernya Kakashi yang warna hitam gitu. Tapi itu pun udah kerasa wah ini tampilan saya beda nih dari yang lain nih. Agung pernah ini ada gabung di komunitas cosplay atau semacamnya itu? Jarang sih, kadang saya cuma ikut-ikutan doang. Tapi waktu yang terakhir saya ikuti sih cuma cosplay sekolah.
Oh, waktu Ada cuman beberapa orang sih, cuman berlima waktu itu. waktu di SMA dulu. Iya. Dan memang dulu di SMA Agung ada ekstrakurikuler di Jepangan juga. Enggak, cuman ada pelajaran Jepangnya. Ada Cuman pelajaran kebetulan bahasa kita Jepang. itu satu hobi semua. Jadi biarpun nggak ada ekskul resminya, tapi ternyata bisa bikin komunitas tersendiri di SMA dulu. Kira-kira nih untuk rencana ke depan Agung mau ada rencana mau jadi cosplay siapa gitu? Mungkin ada rencana saya mau Ada sih saya si rencana ini sih. gitu. Ada rencana kostum yang pengen saya bikin sebenarnya. Master Chief dari Halo series. Saya pengen banget itu bikin kostum itu. Cuman ya pikir-pikir tuh kostumnya rumit kan. Dari atas bawah itu semua armor. Segini itu semuanya kan armor. Ya. Belum lagi bahan, kalau kain biasa sih kurang enak ya. Jadi mendingan kain yang tebal sekalian, jadi agak budget sendiri, dari waktu ketelitian habis semua itu kalau kostum kayak gitu sih. Cuman itu pasti saya bikin suatu hari. Kain yang tebal tapi kayak kain wol bukan ya kayaknya. Enggak, itu agak mirip karet parasit sih. Enggak terlalu mirip parasit, cuman mirip agak karet itu, elastis, Plastik. tebal. Rada gerah nggak waktu kita pakai jenis kain kayak gitu? Apa ya? Rada gerah nggak di kulit kita? Rada panas gitu pakai kain jenis itu? Panas ya, Panas, soalnya rada. ketat itu kan. Ya. Tapi justru kain jenis itu yang cocok buat kita cosplay sebagai itu ya, sebagai Iya, itu yang armor kayak gitu. Saya pernah dengar ya dari beberapa teman saya, walaupun mereka sama-sama suka Jepang sama suka cosplay, tapi mereka tuh punya pandangan yang agak miring terhadap cosplayer tanah air, karena mereka membandingkannya dengan cosplayer luar negeri yang kayaknya kalau dilihat sekilas tuh lebih ngejreng gitu daripada cosplayer tanah air. Nah, kalau menurut Agung sendiri gimana tuh? Gak Menurut masalah Agung? sih menurut saya tuh, karena ya seperti yang saya bilang tadi, cosplay itu hobi. Siapapun itu nggak bisa ngejudge orang yang nge-cosplay, karena itu udah hobinya dia gitu. Itu haknya dia buat nge-cosplay. Sengaja nggak nyampe wah kayak gimana kan, Iya. nyampe bikin apa kayak nggak tahu diri gitu di orang kayak gimana kostumnya. Sengaja masih dia, kalau di negara kita kan ada batas ke apa sih, kewajaran. Ya sengaja masih di batas wajar itu sih, menurut saya sih oke aja. Menurut standar negara ini aja kewajaran itu seperti apa sih, itu pasti menurut saya sih oke aja. Cuman emang rata-rata kita ini sebenarnya agak rasis sih sama yang kulit hitam. Oh iya benar. Suruh cosplay gitu kan. Kadang saya banyak yang dengar gini hitam lah, inilah nggak cocok lah. Sebenarnya itu kalian nggak sepatutnya ngejudge, itu emang hobinya dia. Padahal sebenarnya kalau kulit yang rada tan ya bahasa Jepangnya, yang rada hitam, sebenarnya bagi orang Jepang sendiri itu justru eksotis yang kulit hitam kan. Nggak cuma orang Jepang kan, kita tahu kan di Amerika itu, California itu yang istilahnya California Barat ya, Iya. itu kan Long Beach. Mereka kan pada berjemur semua demi kulit hitam. Iya. Dan kita justru udah dianugerahi kulit yang agak tan malah. Ya sorry ya, saya ralat tadi tan ya, Iya. hitam. Dan bahkan mungkin pun kayak kita kenal artis Jepang yang rada tan tuh seperti Kumikoda pun justru dia malah populer di mana-mana karena kulitnya itu yang beda dari wanita-wanita Jepang yang lain. Jadi sebenarnya permasalahan apakah cosplayer kita itu kalah ngejreng dibanding cosplayer luar itu sebenarnya tergantung persepsi masing-masing ya. Dan kita tidak boleh menghakimi wah yang ini lebih jelek atau yang itu lebih bagus, karena justru itu ciri khasnya para cosplayer masing-masing. Agung pernah ada rencana gitu ngebuat kostum terus dibisniskan, maksudnya dijual gitu? Tergantung sih. Sebenarnya saya juga pingin bikin distro sih. Cuman Wah. saya bingung distronya tentang apaan gitu. Karena anime itu banyak ya. Seenggaknya sekalinya kita bikin distro itu, kita nggak bisa cuma 1 desain 2 desain ya. Seenggaknya yang 3 desain aja yang dipopuler di musim itu. Jadi masih belum berani sih gitu. Cuman kalau kostum pasti saya bikin, cuman suatu hari pasti saya pajang di media sosial apapun itu. Jika orang ada yang nawar, kiranya saya nggak pakai lagi, saya pasti jual. Cuman sekarang kan saya dengar sekarang ada 24 negara itu yang udah mau menerapin TPP ya. TPP ya, Trans-Pacific Partnership. Iya.
kerjasama melarang, antar Pasifik. melarang copy paste istilahnya kan Iya benar. suatu karya dari orang. Sedangkan menurut saya itu malahan menambah popularitas dari si original itu sendiri. Karena sekarang banyak animator Jepang juga malahan protes tentang adanya TPP ini. Karena Jepang itu kan ada namanya doujinshi ya. Iya ada. Itu Buatan fans. iya, walaupun buatan emang fans. rata-rata orang dengar doujinshi itu kaget, masing-masing ngarahnya ke yang aneh-aneh sih. Karena tapi kata doujinshi itu sendiri artinya kan istilahnya suatu fans art. fans art. Itu cuman karya yang dibikin fans karena mereka suka, terus mereka publish di Comic Con. Dan itu pun tanpa istilahnya dapat sertifikasi animator resminya pun dari studio resminya pun ya nggak apa-apa sebenarnya sih, soalnya mereka kan fans. Harusnya karena itu TPP itu sangat sebenarnya membunuh seni, karena seni kayak contohnya menggambar itu kan orang itu mulai ngegambar itu karena ngelihat suatu karya, mereka kagumi karya itu, mereka coba mengkopinya, udah dikopi, mereka coba udah hampir mirip. Setelah udah hampir mirip pasti suatu hari mereka bikin gayanya sendiri. Walaupun asalnya memang mengimitasi karya orang lain. Bahkan mungkin kalau kita lihat di internet atau baca di majalah-majalah anime, justru doujinshi itu kadang-kadang unik. Karena unik, itu beda dari komik originalnya, dan kebanyakan memang mengandung unsur humor justru. Seperti doujinshi mungkin bentuknya komik 4 panel, biarpun komiknya cuma ada 4 kotak, tapi jalan ceritanya kayak ngepas sama kehidupan sehari-hari gitu. Kira-kira mungkin Agung pernah mencoba buat doujinshi atau mungkin udah pernah? Udah pernah saya sih. Wah, doujinshi Enggak saya jual, cuma iseng doang. Saya upload ke Pixiv waktu itu sama DeviantArt. Doujinshi tentang dari anime ya? Anime apa kalau boleh tahu? Gak dari anime sih, dari game saya waktu itu. Oh, dari game. Dari game apa sih waktu itu? Saya lupa ya, game keluaran 2012 waktu itu. Saya cobain, ceritanya hampir sama, cuma saya agak ubah dikit karena waktu itu si gamenya sendiri ceritanya agak nanggung, jadi daripada penasaran sama si istilahnya dari penulisnya, ya kita pakai imajinasi masing-masing aja, saya gambar aja deh biar nggak lupa. Oh, doujinshi-nya dalam bentuk komik waktu itu. Komik. Berapa halaman waktu itu? 18. Satu, kayaknya saya pernah dengar ya, komikusnya One Piece, siapa ya namanya saya lupa lagi. Ya pokoknya adalah si cowok itulah, si mangaka One Piece kan. Dia katanya sehari aja paling banter tuh cuma 3-4 halaman. Ya, itu emang. Tuh udah komikus kaliber internasional itu. Karena itu animator istilahnya yang rilis musiman itu rata-rata hampir nggak pernah tidur loh. Kerja 12 jam setiap hari. Enggak, itu kadang 24 jam. 24 jam pun. Soalnya mereka nyari kalau dalam bahasanya kan ilham gitu, nyari ide. Bagaimana cara karyanya sendiri dinikmati sama orang yang istilahnya membaca karyanya dia. Karena istilahnya sekarang itu kan kalau dalam bisnis sendiri kan yang dijual itu suatu karya masterpiece kan. Yes. Pasti itu laku berat. Karena itu animator sendiri, mangaka ya, kalau mangaka sendiri itu kerjanya berat sebenarnya. Walaupun emang kayak orang-orang tua sekarang menganggapnya ngapain membaca komik gini-gini tanpa ngelihat perjuangan si mangakanya itu sendiri. Bahkan mangaka yang sudah kaliber internasional pun perlu mempekerjakan beberapa asisten kan untuk menolong dia. Jadi istilahnya dia tuh udah punya perusahaan kecil dari hasil menggambar komik itu. Soalnya iya sih, saya sering waktu itu memang ada namanya anime Bakuman ya. Bakuman. Itu menceritakan seorang bukan cucu sih, keponakan seorang paman yang mangaka, dan pamannya meninggal, dia ikutin jejaknya pamannya itu karena dia hobi juga, nyampe 10 tahunnya nyampe karyanya itu jadi anime gitu. Sampai istilahnya dia waktu SMA tuh janjian mau nikahin si pacarnya, tapi setelah jadi anime kan. Mangakanya nyampe berhasil itu kan, perjuangannya panjang sampai 10 tahun kan. Dan itu di anime itu tersebut kan dijelasin kan dari tahap beta
apa sih yang namanya lining tuh, pakai kuasnya juga kan banyak gitu, beda-beda. Nyampe finishing istilahnya akhir itu kan nggak gampang. Jadi mangaka itu mah bukan sekedar gambaran yang kita kenal waktu TK, tapi memang itu benar-benar karya serius, pekerjaan serius, dan orang yang lakuin juga mesti benar-benar serius. Karena itu memang apa ya, mata pencahariannya dia di situ. Dari hobi bisa, cuman istilahnya mencari nafkah dari hobi. Dari hobi. Mangaka punya mangaka favorit nggak? Atau Siapa tuh? Terachi Hideaki. Wah, apa tuh karyanya dia? Kenapa tuh bisa jadi mangaka favoritnya Agung? Gintama Apa? tuh unik ya. Apa gaya menggambarnya atau Enggak, itu dari cerita. Ceritanya unik. Kalau orang-orang pada nonton kita pasti otomatis mereka suka. Istilahnya masa iya episode 1 samurai sama alien digabung. Oh ya? Itu kayaknya di film-film Hollywood pun belum ada itu tema samurai digabung sama alien. Nggak ada Hollywood sih, cuman cowboy. Ini samurai. Ini samurai. Samurai. Zaman Edo datang alien. Iya. Dan alien itu sebut bakufu. Orang yang dulu kalau di asli orang cerita asli Jepang itu kan bakufu tuh para pendukungnya shogun. Ya, Dan itu bakufu tuh anti samurai kalau nggak salah. Bukan samurai sih, maaf ya, katana. Katana, samurai itu nggak boleh bawa katana. Nggak boleh bawa katana. Wah, jadi kayak macan ompong dong. Iya. Samurai nggak boleh bawa katana. Itu zaman Edo, pas shogun naik, bakufu mulai ini pemerintahan. Nah, bakufu ini di anime di anime sama manga ya. Sekarang udah anime aja masih jalan sampai 300 berapa. Itu ini gitu. Dari pemeran utama yang bisa dibilang amazing lah. Sampai dibilang silver yasa kan. Yasa itu kan iblis putih. Tapi di lain sisi kekoplokannya sendiri nggak kalah sama kesadisannya sendiri. Oh, jadi ada unsur komedinya juga, tapi ada unsur Komedinya itu malah kesadisannya lebih juga. Jadi dia mangakanya sendiri sih, dia ada ketika di saatnya komedi ketika saatnya serius. Kayak cerita saya suka itu bagian Jackie Chan tuh yang dimasukin ke manganya itu, dipanggilnya Dragon Taicho kan, Ketua Dragon, dari ketika si Yamazaki nyusup ke apa sih nama itu teh, pemberontakan tuh sama si Katsura, dia tesnya kan aneh, suruh mengartikan ini gambar itu ternyata bahasa alien, suruh gambar ini, totonya bener gini nyampe direkrut, datanglah Jackie Chan namanya Dragon Taicho, gini nyampe pantat nempel ke pedal sepeda, itu skinnya lucu sih menurut saya, itu saya paling suka yang itu. Jadi yang dimaksud alien di situ si iblis putih itu ya? Enggak, alien itu bener-bener alien. Cuman si iblis putih atau nama si Gintoki itu istilahnya pemeran utama. Gintoki itu punya dua sahabat karib yang kalau dia kan apa sih ya, yang kacamata tuh, sama saya lupa kalau ya kayak gini sih, yang pakai kacamata, pakai ini, sama gadis cewek yang digini-gini apa pakai kayak ala Cina gitu, Shinpachi sama Kagura. Itu Kagura, mereka juga kayak Kagura, itu kan alien, cuman tubuhnya sendiri manusia kan, cuman istilahnya alien paling kuat dari kekuatan power. Dengan Shinpachi itu orang yang ditolong Gintok itu sendiri. Unik pokoknya itu kalau Gintama itu ceritanya aneh dari yang lain. Jadi yang anime ini Agung udah pernah baca manganya dan juga udah pernah nonton animenya. Udah pernah. Bahkan ada kalanya ya, ketika season berapa sih, season 3, ketika seri Gintama mau diakhiri, datang si Shonen itu kan Shonen Jump ya, Shonen Jump. pimpinan Shonen itu turun, belum nyampe dia bilang siapa yang menyuruh karya ini berakhir kan. Iya. Apakah kalian siap musim 4? Itu kan aneh kan, menurut saya kan itu unik gitu, nggak disangka tiba-tiba si mangaka munculin malahan si ikon shonennya itu sendiri, melarang si manga sama anime Gintama ini berhenti. Sampai Gintoki kan beralih-alih karena manganya sama animenya kan beda jauh.
Sampai dia protes sampai si Sonen ini dia bercerita kamunya cuman mengakhiri anime karena manganya terlalu bentar lagi juga hampir ngejar manga katanya. Kalau menurut Agung anime yang satu ini nggak pantas nggak dibuat live actionnya, atau lebih baik jangan deh? Lebih baik jangan Ya, lebih nanti dinikmati kayak anime aja sih. soalnya seperti kita lihat anime Sailor Moon sama Detektif Conan pas dibuat live actionnya kan gimana kalau menurut pandangan Agung? Saya belum pernah lihat sih kalau dua film Kalau- kalau live action itu. Saya sendiri baru tahu sih kalau ada live action. Ada live actionnya. Soalnya yang saya dengar dari teman saya katanya live action Sailor Moon tuh bukan kayak kita ngelihat perempuan-perempuan yang cute imut-imut, tapi kayak kita ngelihat banci-banci katanya. Pak, lebih baik nonton versi animenya. Pernah ini nemuin cosplayer yang pakai kostum dari anime yang tadi Agung sebutin nggak? Itu jelas banyak. Pernah ada juga. Karena ya anime ini cukup populer kan ya Populer. ternyata. Mengenai anime tadi ada versi gamenya ya pasti ya. Ada sih itu keluaran dari Dengeki ya. Untuk itu Xbox itu nggak cuman gamenya ya. Dari anime itu sendiri Dengeki game itu apa sih, Dengeki Bunko masalah Dengeki Bunko Fighting itu semua karakter anime dimasukin jadi game fighting, arcade fighting yang 2 lawan 2 kayak gitu kan. Itu besutan Dengeki itu kan istilahnya perusahaan komik terbesar kan di Jepang itu. gamenya itu dirilis di Xbox atau di PS3? PS3. PlayStation pokoknya Jadi nggak dirilis di konsol yang lainnya memang. enggak. Selain game itu kira-kira ada favorit gamenya Agung nggak yang lain? Game favorit saya tetap satu sih, Halo series. Kalau series Sama Halo itu nomor 2. Game nomor 1 yang favorit saya itu Metal Gear series Metal Gear series. sama Silent Hill. Soalnya Silent Hill, Metal Gear series itu yang bikin orangnya yang sama, Orang Jepang juga. Jepang. Metal Gear sama Silent Hill. Itu ya kenapa? Ya, silakan. Kalau Metal Gear itu RPG atau game simulasi atau one first shooter atau jenis game apa? Stealth ya. Stealth. Sembunyi istilahnya kan. Oh, jadi kita berperan sebagai agen rahasia atau gimana tuh? Cerita awal sih agen, cuman ketika seri selanjutnya keluar diibaratkan teroris, kadang flashback menggunakan karakter dari pertama itu namanya ya pertama rilis itu namanya Metal Gear aja ya. Metal Gear aja. Metal Gear itu diperankan sama Solid Snake. Itu ada 2 seri, Metal Gear sama Metal Gear 2 Solid Snake. Itu yang cerita yang 1-2 ini tentang ngancurin Metal Gear yang dibikin sama Big Boss. Big Boss ini bapaknya si Solid Snake ini, cuman bapaknya ini sebenarnya istilahnya cuma tikungus lihat orang yang namanya Zero itu sahabat karibnya Big Boss. Cuman karena Big Boss perpecahan, jadi nggak setuju lah, beda pendapat. Akhirnya gimana caranya si Big Boss bisanya diabadiin, nggak mati nggak hidup, karena si Zero ini istilahnya memuja sebagai teman ya si Big Boss ini. Metal Gear Solid mulai ke Metal Gear Solid 1 ketika Snake pensiun itu ada skin yang sebenarnya untuk tahun 1998 itu aneh ya. Ada istilahnya PS1 bisa ngedetect TV stereo sama mono. Padahal PS1. Itu PS1. Terus kita pas saat ngelawan Psycho Mantis itu bos, dia kan pernah bilang gini kan, put your controller on the floor and I will pokoknya dia akan menggerakkan dengan kemampuannya dia kan. Tiba-tiba stick yang itu terus DualShock ya, tiba-tiba ngegetar sendiri kan, diginiin. Itu tiba-tiba digeterin sendiri kan. Itu bisa dibilang unik untuk zamannya. Tanpa ada yang menyentuh sticknya itu. Tanpa ada yang menyentuh sticknya. Dengan menggunakan istilahnya si pembuatnya itu kan Hideo Kojima itu gimana caranya game dan player berinteraksi. Itu salah satunya. Itu uniknya. Oh, jadi bisa dual arah. Dia kan kayak bos ini kan. Bos ini NPC dari game kan? Iya. Dia kan menyuruh kita menyimpan controller di lantai. Itu kan istilahnya interaksi. Kita pun membahas interaksi itu di bawah. Ketika dia bilang dan kejadian pun jadi kan, itu unik kan istilahnya kan.
Sama ya ketika saya bilang barusan, dia bisa ngedeteksi TV stereo dan mono ketika skin helikopter ngelawan Liquid. Liquid itu kakaknya, istilahnya kembarannya Solid Snake. Itu kan helikopter itu kan muter gini ya. Iya. Jadi Paling istilahnya ngedetek stereo sama mono itu dari situ. Dia sampai si komandannya bilang, kau bisa mendengarkan dari mana helikopternya datang itu dengan TV stereo. Tapi kadang kalau kita pakai TV mono, malah mereka komen, loh kok kamu nggak pakai stereo katanya, TV mau mono kan, itu kan lucu kan istilahnya. Psycho Mantis sendiri bisa baca memory card, jangan salah. Kita game yang kita mainin sebelumnya save datanya disebutin sama dia. Itu unik, itu 1998. Terus Metal Gear Solid 2 naik. Itu bercerita masih Solid Snake ya. Cuman karena Liquidnya udah istilahnya udah mati sama Fox Die, itu racun yang dibikin Naomi. Liquid itu kan tangannya buntung ya. Tangannya Liquid Ocelot buntung. Pakai tangannya Liquid dia ini dia ambil, dia pasangin di tangan kanannya, disambung. Dan si Hideo Kojima ini bikin gimana caranya si tangannya Liquid itu malah meracuni pikirannya gitu. Jadi tubuhnya Ocelot, pikirannya Liquid, istilahnya jiwanya. Cuman emang ide ini dia rubah lagi di Metal Gear Solid 4. Ada ya, itu kan istilahnya Metal Gear Solid 4 itu akhir cerita Solid 2 ya. Itu akhir cerita itu menceritakan tentang ada istilah itu kan The Patriot, itu istilahnya orang yang mengendalikan dunia, itu kan tiba-tiba disebutin. Dan itu ada aja di game sendiri itu ada settingan di mana setiap orang yang menyebutkan The Patriot akan dirubah. Setiap kata-kata perkatanya, asalnya dia mau bilang The Patriot, tiba-tiba jadi Lali Dulelo. Lucu kan? Itu istilahnya sensor. Dan itu cuma berlaku pada orang yang pakai nanomesin di tubuhnya. Jadi nanomesin itu bisa berguna apa aja sih. Di Metal Gear Solid 4 bisa jadi radar, pengatur tekanan darah, pengatur apa aja di tubuh itu diatur semua. Itu nanomesin. Itu ceritanya 2014. Rilisnya itu 2008 gamenya. Cuman story-nya dia di 2014. Itu ngejar Ocelot sama Liquid, soalnya waktu dia kabur waktu itu. Belum beres ceritanya kan. Kalau di Metal Gear Solid 2 nyampe Liquid sama Liquid Ocelot ya, kalau sekarang dia dijadiin ininya. Dia kabur. Pokoknya hilang aja. Dan kita ngelawan kembarannya si Snake yang lain, Solidus. Solidus ini bisa dibilang cloningan tersempurna dari bapaknya ini si Big Boss gitu. Di Metal Gear Solid 4 dia masih ngejar ini. Bos-bosnya juga sebenarnya aneh sih. Ada bosnya itu ada 5 semuanya, dan 6 sama Metal Gear Rex. Dan itu ada di 4 diantaranya itu dijulukin Beauty and the Beast. itu Beauty and the Beast karena istilahnya 4 wanita yang pernah mengalami trauma. Karakternya masing-masing beda. Menangis, tertawa, ketakutan, kesakitan. Ada 4 emosi. 4 emosi tiap karakter ini. Dan mereka masing-masing punya kostum tersendiri gitu, dengan kemampuannya tersendiri. Dan yang anehnya itu ketika kita udah ngelawan bos yang ini, body armornya itu dilepas. Jadi si karakter itu jadi dia biasa aja pakai kostum istilahnya ketat-ketat. Ngejar kita dan tiba-tiba layar jadi putih. Kita pasang aja, nyalain aja iPod di item, dia pasti nari si karakternya itu. Dan itu pakai lagu AKB kalau nggak salah. AKB48. Kita keluarin kamera, foto aja itunya, dia kan berpose. Itu kan unik. Kalau Metal Gear Solid 4 ya, Metal Gear Solid 3 mundur ya. Mundur. Itu menceritakan tentang si ayahnya dari Solid Snake, Big Boss, tahun 1963. Ketika dia ke Rusia dan Amerika pun dituduh menyerang nuklir ke Rusia. Big Boss itu punya mentor The Boss, dan The Boss ini cewek yang bisa dibilang mother of Special Force ya. Cuman dia berkhianat dari Amerika ke Rusia, dan si Snake ini setelah gagal misinya pulang ke Amerika, disuruh lagi ngejar si The Boss ini ke Rusia.
suruh ngebunuh the boss, nyampe akhirnya di ujung cerita ceritain yang namanya Philosopher Legacy kan. Kalau seingat saya itu inti dari AI-nya itu sendiri sih di Metal Gear Solid 4 tuh ada 5 AI, 4 kalau nggak salah yang ngatur dunia, GW, JD 2. Ini saya lupa. Itu awal mula Patriot dan awal mula istilahnya Big Boss ini istilahnya militer, prajurit paling elit dari seluruh dunia gitu kan. Dia punya nyampe dia di Metal Gear Peace Walker, enggak di Peace Walker sih, udah Metal Gear Solid 3 dia berpisah sama si Zero karena Zero ini udah CS-an sama si Big Boss. Nyampe dia di Metal Gear Solid 4 berani gitu, si Big Boss-nya itu nggak dibikin mati, nggak dibikin hidup, cuman istilahnya dikekang dalam suatu plastik gitu sih. Dia nggak hidup nggak mati. Itu sebenarnya skinnya istilahnya bisa bilang unik, bisa dibilang kreatif, idenya bagus juga sih buat yang serius gitu. Dan Metal Gear sendiri udah berlanjut, kemarin rilis nyampe tempen di Peace Walker itu masih special ops, masih nyeritain Big Boss. Peace Walker itu nyeritain awal mula pas ya, itu sebelum The Phantom Pain. Dan di The Phantom Pain itu ceritanya juga awalnya sih emang kayak yang BDS gitu. Orang-orang yang nggak pernah main seri-seri sebelumnya malah mereka ngira ini game Rambo gitu. Karena kita udah tau lah sendiri yang buat udah main ya. Itu kan kayak gimana kan, sampai kita ngelawan 20 atau 30 tank waktu itu. Itu buat itu bad end sih sebenarnya. Tank adanya dengan bazooka kan. Itu cuma lari-lari doang. Sedangkan tank ada berapa biji ditolongin sama Kuwait, itu emang bisa dibilang buat bad end. Di awal kita main lagi Big Boss nih. Pas di akhir kita dikejutin dengan sesuatu yang tidak bisa dibilang mengejutkan gitu. Si kreator Hideo Kojima membuat bukan Big Boss yang jadi karakter utama, tapi diri kita jadi karakter utama. Karena kita itu ada waktu pas opening, pas pertama game mulai itu ada menu yang bisa dibilang editing karakter. Cuman pas kita main game itu buat online ya. Cuman pas game main story itu kita pakai Big Boss lagi kata orang. Cuman ternyata itu cuman kita, jadi istilahnya karakter yang dibikin kita dicerita di plastik bukannya. Dan Big Boss bukan kabur sih, dia melaksanakan misi di mana dia membentuk militer sih intinya sih, militer Outer Heaven. Dan nanti nyambung lagi ke Metal Gear, ke awal lagi ke benihnya itu, gamenya itu. Dan siapa yang bisa menduga dari game yang umurnya dari 1988 sampai 2012 cuman sembunyi jalan jangan ketahuan, bisa jadi masterpiece itu. Salah satu kreator game favorit saya. Dan Silent Hill itu sendiri itu game horor ya, itu bisa dibilang udah tingkat level atas buat game horor. Dan kenyataannya si kreator, penulis cerita, direktor itu sama orangnya kan, semua produser itu dikerjakan sama satu orang, Hideo Kojima. Dan kenyataannya dia bikin Silent Hill ini dia takut hantu. Tapi kenapa orangnya takut hantu bisa bikin game horor? Masterpiece. Aneh. Itu untuk game, sisi game favorit saya. Buat Halo itu, kalau buat Halo itu cuman saya cuman seneng game luar angkasa sih sebenarnya. Oh, itu Halo tuh bukannya game perang? Cuman luar angkasa gitu, antara alien. Oh, jadi bukan di muka bumi ini perangnya ya? Bisa dibilang muka bumi bisa sih, cuman rata-rata di luar planet. Jadi planet orang gitu kan. Dan itu karakternya sendiri unik. Dia itu prajurit buatan manusia yang dieksperimenin, bahkan tubuhnya sendiri tingginya sampai 2,5 meter dengan tubuh body armor. Teman saya bilang gini, sama gara-gara body yang tebal itu, yeah. Kalau mau buang air katanya gimana? Saya pernah bilang kayak gitu. Itu masa karakternya sendiri istilahnya badass gitu kan.
karakter gede, dan dia nggak mau nerima, kalau dia mau menerima perintah dia akan ikutin, kalau nggak mau yang dia nggak mau, gimana dia. Dan itu game, bisa dibilang game terbesar ya buat Xbox, khusus Xbox itu kan, yang dibesut dari pertama Bungie dipindah studio ke 343 Industry, itu nyampe sekarang masih banyak fansnya. Saya juga sebenarnya rencana pengen beli Xbox One sih, soalnya itu eksklusif buat yang versi kelima itu kan. Nah, Xbox One aja, soalnya 360 saya itu nggak bisa. Kalau yang Agung amatin selama ini, kenapa ya gamer-gamer Jepang bisa membuat karya yang sedemikian rupa, sedemikian unik? Apa memang karena mereka rajin belajar, bekerja keras, atau mungkin juga ada hal-hal yang lainnya begitu? Yang satu, orang Jepang itu kalau udah fokus. Jadi dia nggak akan terpecah konsentrasinya. Bukan terpecah sih, kalau dia udah punya tujuan, dia malas. Misalnya kalau disuruh, misalnya Jepang itu ada yang namanya, mereka itu sendiri malahan udah melupakan cinta demi cita-cita. Udah melupakan cinta demi cita-cita. Karena itu negara Jepang sendiri sebenarnya lagi kurang itu, gara-gara itu lebih fokus ke suatu hal. Dan memang yang paling fatal itu kemalasan. Udah fokus malas, tahu sendiri namanya Ikokomori. Itu udah fokus aja satu jalur, itu yang fatal. Kalau Agung sendiri ada cita-cita nggak jadi gamer atau jadi animator misalnya? Dan jadi itu ada cita-cita jadi bukan, jadi saya pengennya sih mendalami 3D ya. Mendalami 3D. Pengen jadi game designer seperti itu. Tapi pengen lebih ke penggerak daripada desainer sih, memang lebih enaknya ke penggerak story gitu, nulis. Soalnya itu cerita yang kita bikin, yang pengen banget kita bikin jadi sebuah karya kan. Itu ceritanya original. Kalau desain itu kan kita cuma disuruh dari direktor sendiri kan, dari penulis, direktor pengen gimana karakternya kan. Kalau desainer itu doang kelemahannya. Kadang ada yang direktor yang juru gimana kamu karakternya, cuman kelaminnya gini-gini, orangnya kayak gini. Ada yang kayak gitu, ada juga yang harus bener-bener mirip, sampai berapa kali, sampai sebulan, ada istilahnya sebulan dipending gara-gara karakternya nggak cocok. Itu kelemahannya desainer. Kalau penulis itu kelemahannya ya harus menulis cerita yang masterpiece itu. Tapi baik desainer sama penulis sama-sama disebut gamer juga, atau ada sebutannya berbeda? Yang bisa dibilang gamer bisa juga sih, bisa soalnya juga. karena mereka itu mendalami gamer, bikin game. Bikin game jadi. Bentar.